kebiasaan mungkin menumpuk benda-benda yang kurang bersih dalam ruangan itu kayaknya biasa aja kan. Air conditioner menstabilkan ruangannya iya, quality of udaranya iya, tapi polutannya mungkin satu hal yang perlu kita kaji lebih lanjut kali ya. Termasuk diantaranya virus dan bakteria. Dan itu tidak terlihat ya Pak? Ya, terlihat itu dia. Halo sahabat Nova, saya Dian Karda. Seperti kita tahu, belakangan ini kita banyak menerima informasi bahwa kabarnya Indonesia menduduki peringkat ke-17 sebagai negara dengan kualitas udara terburuk. Sungguh menyedihkan ya. Nah, untuk berbicara mengenai kualitas udara baik di luar ruang maupun di dalam ruang, saya sudah menghadirkan seorang tamu. Beliau adalah Bapak Dhani Hadian, Presiden Direktur PT Philips Domestic Appliance Indonesia Komersial. Halo Bapak, apa kabar Pak Dhani? All good Mbak Dian, terima kasih sudah diundang ke sini untuk bisa bincang. Kalau tadi itu kan ada penyebab fisik ya, benda fisik penyebab dari tingginya polusi udara di dalam rumah. Tapi kalau berkaitan dengan perilaku kita sendiri gimana Pak? Selain tadi masak tapi kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya Pak ya. Tapi kalau merokok dalam rumah itu seharusnya bisa kita hindari. Nah, apalagi Pak perilaku yang menyebabkan? Kalau saya bilang ini balance ya antara perilaku yang menyebabkan sama perilaku yang bisa menjadi perbaikan, right? Kalau yang paling pasti sih kalau kita ngelihat kebiasaan mungkin menumpuk benda-benda yang kurang bersih dalam ruangan itu kayaknya biasa aja kan. Tapi when you understand bahwa that products is actually delivering a lot of material yang bisa staying aerosol, kesedot dengan segala macam akibatnya, it will be really important untuk menghindari hal seperti itu. Nomor 2 tadi merokok itu udah jelas banget lah ya. Gitu. Yang masak tadi sebenarnya masak juga ya memang nggak bisa dihindari. Tapi substance yang dipakai untuk masaknya kan bisa dihindari. Ya kan material dipakai jangan pakai pura-puranya. Saya pakai contoh, ya jangan pakai kerosin. Gitu kan salah satunya itu karena itu materi yang jelas-jelasan menimbulkan tingkat polusi yang lebih tinggi ketimbang misalnya pura-puranya nih induction cooker. Gitu. That's another example kan. Jadi banyak yang bisa kita kerjain sebenarnya untuk memastikan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kondisi udara dalam ruangan. Gitu. Ya kan? Ya. Itu termasuk juga misalnya kita menggunakan cooker hood, itu juga salah satu ya. Oh iya. Jadinya. Exactly. Itu kan nah, kalau cooker hood ini, kalau kita ngeliat ukuran partikelnya kan tergantung ukurannya tuh Bu ya. Gini, kalau kita lihat jadi kita mengukur tingkat polusi dalam ruangan itu pakai satuan disebutkan PM, particulate matrix, material, right? Ukurannya macam-macam tadi kan saya bilang. Nah, kalau ukurannya gede ya kelihatan bentuknya, gitu. Tapi kalau ukurannya di bawah 10 PM itu nggak kelihatan. Rata-rata, nah yang terbang bareng-bareng sama benda-benda di ruangan ini biasanya ukurannya itu sekitar 2,5 PM, gitu. Disebutnya ultrafine particles. Termasuk diantaranya virus dan bakteria. Dan itu tidak terlihat ya Pak? Ya, terlihat itu dia. And that's why orang bilang, you know, the unseen pollutant is more dangerous daripada yang seen. Karena yang seen kelihatan harus dikipasin. Ya. Kan? Gitu. Dan kita menjauh ya bisa jadi. Yang unseen, loh lagi di sini kita nggak tahu, kesedot kan? Gitu. Some people juga berpikir begini, oh kita pasang AC deh kalau gitu di ruangan itu. Oh, air conditioner menstabilkan ruangannya iya, quality of udaranya iya. Tapi polutannya mungkin satu hal yang perlu kita kaji lebih lanjut kali ya. Karena nggak setiap AC dilengkapi dengan filter yang baik atau filter yang mumpuni untuk bisa membersihkan polutan-polutan yang tersebut tadi. Bukan berarti nggak semuanya enggak ya, tapi ada yang enggak, ada yang bisa. That needs certain attention mungkin gitu. Dan belum tentu semua rajin untuk ngebersihin. Iya, ngebersihin itu aja. Karena itu harusnya rutin ya Pak ya. Kalau dia tidak rutin dia justru bisa jadi menambah. Iya, namanya dia filter kan sifatnya semua filter secara standar works dengan cara memblow udara through the filter and then the filter itself will capture the materials kan gitu. Kalau di capture terus nggak dibersihin, sumbernya justru ini, ya kan? Gitu. 3 bulan itu you won't believe betapa kotornya itu filternya. Dan tingkat polutan yang tertarik ke dalam tubuh kita bisa menyebabkan perpendekan usia. Kalau pada saat melihat filternya, timbul pertanyaan besar dalam hati. Hah?
Ini yang saya sedot selama 3 bulan ini. You imagine that.